Halo semuanya, hari ini gua ngobrol sama Yandi Lawrence. Terima kasih. Seorang penulis skenario yang udah 2 kali menang Piala Citra ya. Ya. Yang pertama untuk film pendek. Film pendek. Judulnya apa? One An. One An. Satu lagi untuk film Keluarga Pinus. Keluarga Cemara. Oh ya, beda pohon ya? Beda pohon. Beda dong. Beda pohon. Ya, untuk Keluarga Cemara. Dan itu untuk skenario adaptasi terbaik ya? Ya. Kalau yang Keluarga Cemara ya? Nulisnya bareng Gina Isnur waktu itu. Oh, nulisnya bareng Gina. Ya. Berarti developmentnya sama Wahana Kreator juga? Iya. Iya, Mas Arif and the Gang ya? Iya, tapi presentasinya Visinema waktu itu. Yang produksi? Iya. Oke. Hari ini gue mau ngobrolin soal penulisan sih. Terutama yang film lo yang terakhir ini, yang bareng Ernest juga, itu jatuh cinta seperti di film horor ya? Film-film. Oh, film. Jatuh cinta seperti di film-film. Itu rame banget. Meskipun itu film hitam putih, tapi udah nyampe 600.000 ya? Iya, 650.000. Ya, gokil loh. Padahal gue minggu ini baru lihat ada film berwarna yang belum nyampe 200.000. Film lo hitam putih 600.000. Film lo 3 kali lipat dari film yang berwarna. Berarti next mau bikin film hitam-hitam atau berwarna tapi nggak ada suaranya. Nanti lo mungkin makin eksperimen kali ya. Abis itu ya, karena itu sukses ya. Iya, mungkin itu rahasianya. Iya. Terus banyak yang bilang bahwa film jatuh cinta seperti di film-film ini seperti surat cinta kepada sinema. Yang menarik adalah karena film ini dibagi berdasarkan sequence juga ya. Betul. Kalau nggak salah ya. Berarti memang apa ya? Gue ngelihatnya sebagai sebuah eksperimen yang menarik banget dari seorang penulis skenario yang mencoba membuat hal yang baru gitu. Jadi gue tuh pengen ngomongin banyak soal teknik menulis sih. Terakhir gue ngobrolin di sini tuh ketika gue bedah bukunya siapa lagi, Matthew Dix ya, Storyworthy. Dan itu banyak banget yang penasaran soal gimana sih caranya nulis, cara bikin cerita gitu. Makanya mumpung ada lu nih, gue pengen kita banyak sharing ke penonton hari ini. Oke. Yang pertama, lu belajar nulis skenario di mana? Ngambil sekolah film di IKJ. Oke. Emang jurusannya penulisan skenario? Sutradara. Okay. Tapi kebetulan dari kuliah udah ngeh kalau kayaknya saya sutradara yang cuma bisa ngedirect kalau ceritanya saya tulis sendiri. Oke. Gitu. Jadi dari awal bikin film pendek nulis sendiri sampai sekarang. Oke, tapi begitu pas lo mau kuliah IKJ itu ada ketertarikan di film juga dan story apa gimana tuh? Sebenarnya belum, waktu itu baru suka film semester 5 gitu. Oh, lah terus lo masuk IKJ? Kenapa jadi masuk IKJ kalau baru suka filmnya di tengah-tengah? Backgroundnya cukup religius sih, Dit. Jadi SMA sebenarnya sukanya main basket. Oh, itu religius ya? Iya, ya. Betul. Doa sebelum main kan? Betul. Dan berdoa saat kalah juga. Terus singkat cerita, tahu lah bahwa tiap orang tuh kalau di gereja ngajarin kayak gitu. Tiap orang terlahir untuk tujuan yang spesifik. Lo tuh dibentuk dengan DNA dan bakat tertentu lah gitu. Di gereja diajarinnya gitu tuh? Iya. Jadi terus basketnya nih di sekolah. Nggak, maksudnya basketnya menjadi passion waktu itu nggak? Iya. Dan waktu itu kalau ditanya sama abang gue mau jadi apa, pemain basket gitu. Zaman itu belum ada IBL, masih Kobatama. Oke. Dan masih susah industrinya, jadi kayak nggak ada duitnya. Oh tenang kok, nanti umur 30 gue pensiun dini gue jadi pelatih, 40 gue pensiun dini gue masuk Perbasi. Jadi seumur hidup gue di lingkungan yang gue suka. Mungkin nggak akan kaya banget tapi cukup lah. Tapi gue suka. Udah well planned gitu. Ketika itu lo jago banget berarti ya? SMA lumayan itu ya? ada bakat lah. Oke. Dan dikenal emang jago basket? Lumayan, kayak 3 lompatannya tinggi, 3 SMP udah gelantungan di ring gitu. Oh ya? Iya. Oke. Kok bisa jadi ke IKJ? Kenapa nggak apa tuh sekolah? Terus udahlah gara-gara tahu seperti itu, terus pengen tahu gue dilahirin itu sebenarnya buat jadi apa ya? Gitu, puasa. Nggak ada yang ngajarin cara puasa aja terus-terusan gitu. Maksudnya gimana? Semacam kayaknya kalau gue mendekatkan diri, kayaknya gue akan tahu dari Yang Maha Kuasa bahwa gue tuh dilahirkan jadi buat puasa buat nyari tahu. Oh, yang ini ya, puasa. Iya. Puasa 2 bulan. Puasa 2 bulan. Iya, itu kalau gue lakuin di sekarang agama gue lo mati ada sih itu. kayaknya. Di agama lo ada itu kayak puasa untuk menentukan tujuan hidup buat tuh ada. mendekatkan diri sebenarnya. Oh, tapi ritual spesifik itunya nggak ada. Nggak ada, improve aja sendiri. Improve sendiri, puasa sendiri aja. Puasa aja. Puasa ini gimana nih? Jadi bukanya maghrib juga atau karena apa tidak gimana? ada yang ngajarin, akhirnya referensinya ke mayoritas kayak ya udah pagi makan dulu.
Oh, lo kombinasi Iya, ini. iya. Berdasarkan ini sendiri. Iya, tanpa pokoknya tahu pedoman apapun. Iya, iya. Sampai dimarahin sama abang gua kayak lu tuh puasa buat maksa-maksa Tuhan apa gitu ya gitu. Maksudnya karena udah mulai kok 2 bulan kelamaan gitu, khawatir sama adeknya. Oh, 2 bulan kelamaan. Iya, kayak kok nggak berhenti. Terus gue juga kayak gue puasa, iya ya gue ngapain, gue nanya diri sendiri, terus gue nemu jawabannya, gue bilang sama abang gue puasa tuh bukan buat hidup gue jadi lebih baik, tapi kayak semacam sikap gitu, Dit, kayak apa yang gue mau tuh nggak lebih penting daripada apa yang Tuhan mau. Jadi kayak wujudnya ya apa yang gue mau tuh wujudnya makan, gue tahan ya. Cuma buat lebih tahu yang lu mau apa. Oke, tapi nemu jawaban nih setelah 2 bulan. Gimana cara nemunya di tengah puasa itu? Di tengah puasa itu kakak kelas gue mau ujian bahasa Indonesia, disuruh bikin ujian prakteknya bikin drama sekolah lah biasa. Terus dia tahu bahwa adik kelasnya satu gereja sama dia suka ikut-ikut teater di gereja gitulah kecil-kecilan. Oh, berarti lo memang dulu juga teater juga. Suka main-main gitu. Tapi sangat tidak teater lah, sangat dia drama skit biasa anak muda gitu, nggak profesional sama sekali. Yan tulisin dong, gue mau ujian bahasa Indonesia gitu. Ya udah gue tulisin, gue kasih for free dengan senang hati. Hari mereka akan latihan gue sakit campak, ya, dilarang keluar rumah lah gitu sama nyokap karena sakit. Gue mau tidur, terus gue mau tidur, gue bayangin kalau mereka sampai mentas di luar apa yang gue bayangkan, gue nggak terima. Akhirnya gue pakai jaket gitu, pakai sarung, kabur gue naik beca. Di tengah sakit campak. Iya. Yang menular itu. Betul. Jadi mereka buka pintu, panik. Terus lo datang ke kerumunan orang. Iya. Oke. Tingtung di rumah mereka itu yang lagi latihan ngumpul di satu kakak kelas. Lo kan lagi sakit. Sorry. Untung rumahnya gede. Jadi gue ngedirect tuh pertama kali dan nggak tahu kalau itu ngedirect. Jauh banget. Gue duduk sini, mereka masih 10 meter sana gitu. Teriak-teriak. Ya itu yang bentar keluar dulu. Entar tahan gitu ngedirect. Tanpa tahu itu adalah sutradara. Kepentingan lo adalah gue mau cerita gue di bawah ini bagus gitu. Sesuai dengan bayangan gue. Oh. Gitu. Tapi posisi sutradara pada saat itu ada. Maksudnya di kelompok ini ada yang mendaulat. Nggak ada. Gue sutradaranya gitu. Nggak ada. Kayak kerja kelompok aja udah biasa. Oke, terus nurut tuh. Nurut, mereka main segala macam. Banting hati nggak di? Enggak, belum. Nggak ada hati ya di situ ya. Okay, terus, jadi sutradara yang banting hati itu kita bisa nggak disebut-sebutin di sini. Enggak dong. Oke, terus. Mungkin gara-gara puasa sensitivitasnya lumayan gitu, jadi ada ngerasa plong gitu di hati, kayaknya ini deh. Gitu, damai banget, dan ada rasa kayak gue suka banget basket tapi kayaknya nggak ada yang bikin gue se-driven ini sebelumnya, lebih parah dari basket. Tapi gitu. Sejago-jagonya anak SMA bermain acting ya, pasti lo ngerasa ada kurang juga dong. Apa nggak juga? Guanya maksudnya? Iya, lo ngerasa kayak ini kayaknya agak kurang deh mainnya gini-gini. Waktu itu semua karena komedi, jadi semua lebih ke timing aja, terus improve gimana biar lebih lucu gitu. Itu nggak ada basic nulis naskah? Nggak ada. Yang lo ikut teater itu juga cuman bermain? Nggak ada, iya skit pendek gitu. Berarti menulis naskah drama pertama kali itu yang buat tugas SMA? Iya. Tanpa basic tuh? Tanpa basic. Maksudnya artinya pembabakan? Nggak ada. Itu nggak tahu sama sekali? Nggak tahu. Wah, gokil ya. Oke, terus gimana dipentasin nih? Udah karena kakak kelas gue nggak lihat mentasnya. Singkat cerita mereka seneng lah dan patungan ngasih gue duit gitu. Ya, duitnya gue kasih nyokap. Nyokap bilang nggak, simpan aja. Tapi itu nanti akan jadi cerita. Udah akhirnya gue cukup firm, gue mau ke kayaknya ke dunia directing. Tapi taunya directing panggung. Gue nggak suka baca buku zaman SMA, tapi suatu hari dikasih duit, nggak tahu ngapain, nggak tahu kenapa gue ke toko buku, gue beli ada buku Menjadi Sutradara. Langsung gue ambil, gue bayar. Apa buku siapa itu? Gue baca di beca gitu sambil jalan pulang, udah setengah buku, kok susah ya gitu. Baru gue baca judulnya sampai habis, Menjadi Sutradara Film dan Televisi. Oh, barang apa nih? Yang nulis siapa? Naratama, dosen IKJ. Gitu. Oh, di IKJ itu apa? Baru cari tahu. Akhirnya yakin banget kayaknya gue harus ke IKJ deh. Suka film nggak? Enggak sih, tapi kayaknya kesana tuh rasanya gitu. Gokil ya. Iya, dan nyokap gue single parent, jadi secara keuangan nggak mungkin gue dari Makassar. Oh, ini ceritanya settingnya di Makassar? Makassar. Wow. Nggak mungkin gue ke Jakarta, itu mustahil. Dia cuma punya uang 10 juta di zaman itu dan bilang ini biaya kuliah kamu sampai lulus. Kayak cari kampus yang bisa fit segini. 10 juta ya? 10 juta. Gue bilang nggak mau mah, maunya ke IKJ. Lah nggak ada duit gini segala macam. IKJ itu memang mahal kah atau? Termasuk menengah buat rata-rata, tapi untuk anak Makassar ngelihatnya dan siswa gue itu mustahil sekali. Belum biaya tinggal di mana segala belum macam. Pesawat. Iya, kan? Mau ngekos di mana itu nggak bisa gitu. Terus akhirnya bisa kuliah di IKJ? Ada
ziarah ke kubur setelah Imlek tuh kalau Lo tradisi. spiritual banget ya kalau dipikir-pikir ya memang ya. Ada puasa terus ziarah terus. Enggak se-spiritual itu lagi kok, cuma gitu doang. Lalu. Gue tuh nggak suka ziarah sebenarnya. Karena akan disuruh pai-pai gitu ke makam Pakar Dupa, terus ke foto bokap gue gitu. Karena gue Kristen kan itu nggak boleh gitu. Tapi waktu itu rasanya kayak yaudah temenin aja deh, kasihan nyokap gitu masa. Ya, udah pas temenin ternyata berangkatnya sama tante gue yang adalah kakak bokap almarhum bokap gue. Udah di jalan, ya dia udah kelas 2 SMA ya, nanti mau kuliah apa? Nah nyokap gue yang selama ini bilang ide gue nggak masuk akal, tiba-tiba promosiin dia katanya mau jadi sutradara. Kemarin dia itu bikin teater buat kakak kelasnya, dia dapat 300.000. Oh how cuan ya gitu. Menguntungkan sekali ya gitu. Iya terus tante gue bilang ya tunggu aja, pokoknya nanti kalau tanah tante laku kamu tante biayain. Oh dibantuin tante. Iya. Ya udah singkat cerita last minute hari tes IKJ udah mulai, karena gue sungkan, gue nggak berani follow up. Tante gimana jadi biayain saya nggak? Gitu. Gue masih di Makassar tuh. Nangis gue. Karena lo merasa tidak bisa masuk karena gak ada uang. Gak ada uang. Gue pede banget nulis di buku tahunan. Kemana kamu dapat ditemui setelah 10 tahun gitu. Gampang kok, nanti saya jadi sutradara, kalian gampang nemuin gitu. Gila, pede banget. Terus. Malu, dan waktu itu teman-teman udah mulai berangkat. Ada yang udah mulai kalau nongkrong tuh udah bahas kuliah di mana segala macam, malu lah. Dan sempat bikin acara perpisahan, Yan dia akan ke Jakarta. Oh ada gitunya, gitu. ada farewellnya. Ada sama teman-teman gitu, padahal nggak ada yang pasti gitu. Terus? Ya singkat cerita last minute, akhirnya gue nggak enak, gue bilang lah hari ini ada tes gitu. Kenapa nggak bilang gitu? Belum laku sih tanahnya, tapi berangkat aja tes dulu, anggap jalan-jalan. Siapa tahu last minute laku gitu. Oke, tante. Yang gue nggak tahu adalah ternyata tesnya itu sekitar tanggal 16 Juni lah, kalau nggak salah gitu. Itu hari tesnya. Terus gue dikasih tiket siang. Gue hitung gue nyampe ke Jakarta Pusat. Gue tiba di IKJ maghrib, mana ada tes masuk maghrib gitu. Gue telepon IKJ, halo tesnya jam berapa ya? Oh tesnya diundur seminggu lagi. Oh untung banget dong. Kenapa nggak tahu? Ya udah singkat cerita tes lulus. Udah mau ospek, gue baru dikabarin bisa, baru berangkat, udah masuk deh. Gokil. Udah, jadi selama kuliah gue ngerjain tugas, gue dengerin semua pelajaran dengan sungguh-sungguh, tapi sebenarnya nggak suka-suka banget film. Lebih karena gue tahu gue harus kesini aja, dan sama kayak ya Tuhan seneng gue di sini. Ya udah, setiap kelar kelas gue ngajak nih Fajri, teman kelas gue, ke Menteng yuk main basket. Oh nih teman kelasnya. Iya, director juga Fajri. Emang setegang itu sehari-hari ya? Ya, agak tegang ya orangnya ya. Melotot mulu dari tadi ya, emang gitu ya. Terus mikirin ini kali produksi ya lagi. Iya, termin mungkin. Mikirin termin. Terus. Dan akhirnya belajar di sana. Pertama kali tahu soal teknik menulis yang benar tuh pas kapan? Semester 2 gitu, mulai masuk kelas skenario, ketemu Mas Armantono. Oke, di situ belajar lah. Terus semua buku-buku itu dipelajarin. Enggak juga, benar-benar cuma belajar dari diklatnya Mas Armantono, cara dia menulis. Waktu itu Mas Armantono sampai sekarang percayanya formula menulis 3 babak aja. Aristoteles itu ya, 1, 2, 3 gitu. Betul. Kan? Terus yang 8 sequence dapat dari? Setelah Keluarga Cemara ketemu Mbak Gina. Oh ya, karena development mereka bagi 8 memang ya. Iya. Oke, itu berarti baru yang pas film Keluarga Cemara itu lo membagi 3 babak menjadi 8 sequence itu. Iya, yang sebenarnya sama-sama aja sih. Iya sih. Tapi itu kan kepake banget di Jatuh Cinta seperti di film-film kan. Akhirnya kan. Bener. Nah, terus kok bisa film pendek lo menang Piala Citra itu gimana tuh? Nggak tahu jurinya ya. Tapi kalau menurut komentar para juri, mereka merasa isu yang dibahas cukup dewasa untuk sebuah film yang ternyata dibuat anak baru lulus. Itu film TA sebenarnya. Tugas akhir. Yeah. Oh kayak Rian ya, si Rian Adriandi kan juga tugasnya dia tuh yang dia kirimin ke Piala Citra tuh. Terus menang juga tuh Prognosis, film animasinya dia. Kalau lo juga nih tugas akhir lo kirimin. Betul. Itu lazim memang tugas akhir dikirimin ke festival. Lazim. Sebenarnya bahkan dari tugas UAS semester 2 gitu udah dikirim-kirimin kemana-mana. Iya. Nah, proses kreatif lo kayak gimana? Ini terutama untuk film. Kalau Keluarga Cemara kan itu IP yang udah ada ya? Iya, diadaptasi. Lo berkomprominya gimana kalau untuk itu? Cemara. Apa naskahnya memang sudah rapi dan jadi atau gimana lo masukin? Gue coba menerjemahkan pesan utamanya mendiang Mas Wendo. Kan pesannya ada di lagunya, harta yang paling berharga keluarga gitu. Terus gue bedah secara teks aja kayak gimana caranya orang nyebut keluarganya harta ya. Gue coba membayangkan kalau keluarga kita nggak asik, mau disebut harta males deh. Gitu. Harta gue bisa aja salah, tapi waktu itu gue terjemahnya harta itu aset
yang memiliki kepemilikan gitu, baru disebut harta. Akhirnya gue terjemahin keluarga akan berasa seperti harta kalau lo punya rasa memiliki dan dimiliki gitu. Oke. Udah, sisanya makanya kalau misalnya lihat di filmnya, endingnya itu tentang Abah sepanjang film si Ringo berusaha memiliki keluarganya dengan cara mengupayakan waktu jatuh bangkrut segala macam, sampai di ending dia belajar ketika Ais bilang, tapi Abah tanggung jawab siapa? Gitu. Bahwa banyak bapak merasa memiliki keluarganya tapi mungkin sulit untuk merasa dirinya juga dimiliki oleh keluarganya. Gitulah dan seterusnya. Akhirnya bersama Bagina premis itu diterjemahkan jadi 8 sequence. Berarti proses development itu lo ikut juga? Dinulis bersama, ya. Ketika development ada, karena gue pertama kali belajar banyak itu ketika gue bareng Wahana Kreator ngedevelop Cinta Dalam Kardus tuh bareng Mas Salman Aristo kan. Itu menurut gue seru banget development sama mereka gitu. Ada berapa pertemuan waktu itu, terus pertemuan pertama ngomongin premis, abis itu ngomongin sequence, baru sampai akhirnya naskahnya jadi. Nah waktu itu juga seperti itu kah, atau Gina sudah datang dengan sebuah skrip utuh, nanti tinggal lokasi input atau lo rapiin gitu? Ya sebenarnya saya sama Mbak Gina itu beliefnya sama, kalau bikin cerita tuh nulis dulu aja sendiri. Nanti kalau ada teman-teman, justru gitu ya? Iya, biar rasanya personal gitu, lalu udah jadi teman-teman development tuh nggak apa-apa karena ngejagain kita sesuai struktur dan sifatnya memberi pertanyaan-pertanyaan, nge-challenge. Terus tapi call-nya nanti balik ke kita. Kalau dibangun dari awal secara kolektif tuh nanti jadinya gimana ya, demokratis gitu, bikin plot, bikin apa gitu. Jadi yang kita lakukan 2 bulan pertama di kantor tuh sama Bagina cuma ngobrolin pengalaman-pengalaman personal aja tentang keluarga. 2 bulan itu cuma cerita soal keluarga? Iya, ngumpul cuma curhat-curhatan doang. Gue dulu gini, lu gini. Berarti gitu. Gibah ya? Iya, gibahin keluarga kita technically ya jadinya. Itu 2 bulan. Berarti untuk generate ininya, premisnya. Iya. Mau bahas apa terus? Kegelisahannya gitu ya. Bener. Teanggi juga produser riset ke berapa ribu kepala keluarga, nanya ketakutan terbesar kalian apa? Jawabannya satu, takut tidak bisa menafkahi. Selalu soal uang sih ya. Iya, mainnya. Pasti ekonomi ya. Bener. Nah, dan karena kita kesadaran mau bicara tema keluarga kepada penonton Indonesia, ya kita nggak mau jauh dari tema itu. Udah akhirnya kita nulis bareng, nulis. Kayaknya udah di draft berapa yang kita cukup pede. Malah baru bawa kembali ke Wahana. Ketemu tuh Mas Arif, terus Ame waktu itu Mas Arif ini kan masukan. Oke, catatan kita balik nulis lagi gitu. Oke. Karena gue pernah ngalamin 2 proses penulisan yang memang cukup beda gitu. Kalau bareng Mas Aris di Cinta Dalam Kardus, itu memang dari nol tuh. Developmentnya start from zero, ngedevelopnya bareng sama teman-teman Wahana Kreator. Bahkan sampai ke Hangout pun juga kayak gitu. Kalau Kumal kayak gitu. Cuman begitu di film single itu gue sendirian tuh, paling berdua sama produser gue yang ngasih notes. Dan memang ada 2 rasa yang beda ya ketika lu ngedevelop dari ground zero gitu sama yang tadi lu bilang udah datang udah jadi duluan gitu kan. Yang menarik adalah soal ini, ada si Anggi ya juga ngeriset ya. Gimana caranya lo menemukan titik antara ini yang orang Indonesia gelisahkan sama apa yang gue gelisahkan, gue akan bicara di tengah nih gitu. Itu nemunya gimana tuh? Nggak tahu ya, mungkin karena kebetulan hasil risetnya kepala keluarga dan protagonisnya sama-sama laki-laki, Abah. Jadi nggak susah tuh buat naruh itu jadi false belief-nya atau ketakutan terbesarnya juga. Padahal lu katanya nggak mau nikah sampai umur 40. Iya kan? Nggak, itu dulu pernah ada patah hati dan kayak hilaf lah. Kayaknya gue nggak usah nikah dulu ya, gue kerja dulu. Ternyata beberapa bulan kemudian ketemu istri gue sekarang, terus suka lagi. Iya, karena kan lo bilang lo gak mau nikah umur 40, tapi 3 minggu kemudian ketemu istri lo kan? Iya. Kenapa gue tahu ada mertua lo di... Enggak dong. Serem banget ya, podcast ini networknya luar biasa ya. Agak kaget sih. Berarti gara-gara itu? Iya. Gara-gara patah hati muncul keinginan gak mau nikah gitu? Iya, cuman sepotong perjalanan kemarahan anak muda patah hati aja lah. Iya. Baru akhirnya ketemu calon istri dan gitu-gitu ya. Oke. Nah tapi itu nggak ada hubungannya sama ketika develop Keluarga Cemara tuh, masukin sepenggal kegelisahan personal lo soal cinta, soal keluarga, nggak situ ya? Ada. Banyak dengerin si Ringo juga. Hal pertama yang ada di Keluarga Cemara tuh Ringo dulu jadi Abah. Oke. Setelah mereka ada semuanya, baru gua malah. Jadi gue skripnya belum ada, gue diketemuin dulu sama Ringo. Oh, Ringo itu udah dipilih duluan sebelum ada ceritanya? Sebelum ada cerita, sebelum mereka nemu direkturnya bahkan. Wah, bisa gitu ya? Ya unik ya. Saya juga gak paham sih. Bisa gitu ya?
Ketemu di kantor ngobrol, ya karena nggak ada cerita jadi ngobrol persepsi masing-masing aja gitu. Salah satu yang paling gue ingat, Ringo tuh cerita dia tuh takut jadi abah karena abah tuh sempurna banget, apalagi diperankan mending almarhum Adi Kurdi dulu, kayak bijak banget gitu. Gue ngerti sih perspektifnya, kayak kalau orang nonton tuh ya enak lu keluarga lu harta paling berharga, abah lu kayak gitu, lihat bokap gue gitu. Jadi ada intensi mau memanusiakan abah. Gitu. Bahwa dia juga punya salah maksudnya. Punya salah, punya hilaf, punya marah gitulah. Make sense. Nah supaya gue tidak mengkhianati IP-nya, gue kan paling keselnya kalau nonton adaptasi IP, terutama Netflix ngadaptasi IP Jepang jadi live action tuh kayak kenapa? Oh iya. Karena karakternya berubah banget segala macam. Gue tuh paling nggak suka IP karakternya dirubah banget dari aslinya. Contohnya apa? Anime-anime yang di Death Note nonton gak, Dit? Death Note nonton. Kan Light Yagami ketemu Ryuk tuh keren banget kan? Iya. Saya sudah menduga ada makhluk seperti ini. Iya. Pas jadi di Netflix, Iya. Ya laptopnya gue matiin langsung kayak. Oke. Yang bener aja gitu. Oke. Nah, karena Abah itu sangat sempurna, sementara kita paham supaya penonton relate, Abah itu harus punya banyak kekurangan. Ya udah, idenya adalah gue bikin episode 0 deh. Karena episode 1 Keluarga Cemara tuh udah miskin dan udah sebijak itu. Jadi episode 0 adalah gimana mereka jatuhnya dan memanfaatkan jatuh itu sebagai proses orang jadi paham kalau nonton film ini mungkin bisa relate. Oh pantas Abah sebaik itu, dia udah ngelewatin proses ini. Gitu. Oke. Itu film pertama loh, layar lebar pertama. Film pertama. Itu kan lumayan ramean ya. Maksudnya ada Gina, ada wahana kreator, ada lain-lain kan. Abis itu skrip kedua yang lo tulis apa? Ini Jatuh Cinta seperti di film-film. Ini film kedua berarti? Iya. Feeling gue Piala Citra lagi sih, feeling gue kayaknya. Wah amin. Kalau sampai ya nyebelin juga sih. Film pertama dapat, film kedua dapat lagi. Oke, ketika lo bersama-sama bikin sama yang lain, terus yang Jatuh Cinta seperti di film-film ini, penemuan kreatifnya gimana nih? Kenapa cerita ini setelah bikin Keluarga Cemara? Cemara itu penontonnya angkanya kan bagus, terus secara kritik juga banyak yang suka lah so far. Yang nggak suka juga ada, cuman lebih banyak yang suka. Jadi good lah segala arah. Waktu itu saya cukup look up ke Mas Riri kan. Jadi dia nge-WhatsApp pribadi gitu, ngasih insight, ya appreciate tapi ngasih plotnya kata-katanya kurang lebih kayak maksudnya yang perlu hati-hati sama kemapanan produksi. Gitu. Karena kalau gue lihat memang Cemara itu tipis banget kan di antara ini film keluarga, dia harus agak ramah sama anak-anak. Jadi miskinnya itu harus miskin yang sedikit fantasi. Yang kalau orang penonton yang realis banget nggak setuju tuh, itu susah karena jatuh miskin, pindah desa tapi rumahnya masih ini. Iya. Masih oke. Iya. Karena ketika milih rumah harus agak gede supaya trek bisa masuk. Iya itu juga. Kalau nggak nge-track kan. Itu orang kamera udah berisik pasti. Gitu. DP-nya pasti udah bilang ini nggak bisa nyari lokasi agak lebar nih. Iya. Oke. Pak Eros waktu itu, Eros Evelyn, art directornya juga ngasih reference tuh film Argentina apa gitu, yang reference rumah reotnya tuh menyedihkan sekali. Gitu. Yang dindingnya dari seng gitu. Oke. Ya ini miskin banget sih Pak, tapi anak-anak takut deh kayaknya di bioskop nonton gini gitu. Jadi ada gitu. Ya udah saya nerjemahin masukannya Mas Riri, bahwa iya ya kalau kita achieve-nya, dan saya nggak ada masalah sama film yang mapan produksinya gitu. Tapi masuk akal sih. Gitu, kita bisa jadi kita nggak jujur lagi bercerita gitu. Karena ada aspek lain di luar cerita itu harus dipikirin. Kalau penonton ini terima nggak ya gitu? Iya. Oh, jadi apa maksudnya, kayak filmmaker harus lebih egois atau? Akhirnya gue nyari, film gue berikutnya yang penting harus sejujur mungkin deh. Jujur mau gue ceritain. Gitu, meski gue punya kesadaran bahwa ya investasinya harus dipertanggungjawabkan, gue harus ketemu siapa gitu. Jadi dari awal gue mikir apa yang personal buat gue deh. Belum nemu. Ini pemikiran yang sangat cupu sih, Dit. Kayak gue impress banget sama Nirina kerja bareng di Cemara pertama kali. Nirina Zubir. Nggak tahu ceritanya, tapi apapun ceritanya kayaknya pemainnya harus Nirina Zubir deh. Oh, gitu dulu. Kebayangnya udah gitu. Iya, biar paling nggak kalau cerita gue jelek, actingnya bagus, filmnya selamat gitu. Udah cerita hal yang kedua, gue dapat judulnya gitu, Jatuh Cinta seperti yang di film-film dan web series. Karena gue banyak bikin web series. Iya, yang terakhir sama Sheila Dara kan? Iya. Yang sama Dion kan? Yang Hilang Dalam Cinta ya? Yang itu ya? Iya, itu juga terakhir. Tadinya judulnya sepanjang itu? Iya. Jatuh Cinta seperti yang di film-film dan web series dan IG story. Oh enggak ada ya? Iya, tergantung marketnya lebih luas di mana nanti. Gak sampai situ ya, oke. Terus sepanjang itu nih. Sepanjang itu, terus hal ketiga yang muncul adalah pengen hitam putih ah.
Itu kenapa sih? Gue kemarin ketemu Ernest, gue juga, Nes film hitam putih kenapa sih Nes gitu? Dan dia ngejelasin perspektif lo sih. Cuma gue pengen denger dari lo gimana tuh. Hitam putih terus kayaknya gue tuh percaya ini siapa yang bilang ya? Sigmund Freud ya kalau nggak salah yang bilang Freud, kita tuh bisa tidak tahu apa yang kita tahu. Oke. Jadi kayak kalau gue nemu ide sesuatu yang nyentrik, gue tuh paling takut dibikin film biar keren. Bikin gini biar bagus, gue tuh takut karena harus ada maknanya, harus ada tujuannya. Kalau enggak, ngapain? Tuh, konteksnya gimana nih? Maksudnya biar orang kagum gitu. Iya. Wah keren juga nih bikin kok gini. lu kepikiran plot jenis gini. Kalau nanti udah nonton Just Do It kita ngobrol lagi, lu tanya apapun di dalam, gue bisa jelasin bukan karena nyari alasan, tapi intentnya dari awal memang itu. Gitu, bukan untuk wah twisted ya filmnya. Enggak ada. Karena dengan cara twisted lah statementnya lebih efisien nyampe ke penonton gitu. Udah akhirnya tahu hitam putih, tapi gue udah nyimpan di hati. Kalau gue nggak nemu alasan yang masuk akal buat gue ganti deh warnanya ngapain gitu. Paling takut bikin film rasanya belagu. Oke. Gali-gali ke dalam diri, kayaknya gue pengen bahas tentang nyokap gue. Nyokap gue single parent, janda. Nih tapi menurut gue jalur proses kreatifnya lumayan menarik ya. Karena yang pertama tuh pemain dulu, ya kan. Gue bikin film yang main Nirina gitu kan. Abis itu yang kedua terpikir malah justru warnanya. Judul dulu baru dulu. Baru warna. Baru warnanya. Iya. Bahkan lo belum tahu nih cerita apa kan? Belum tahu. Oke. Lucu juga ya. Terus habis itu baru ke nyokap. Iya. Karena menelusurinya gitu. Apa yang paling personal buat gue? Oh nyokap gue gitu. Iya. Oh gitu cara menelusurinya. Sering yang paling gue khawatirkan kekhawatiran apa yang kalau muncul di hati gue itu paling mengganggu gue. Ya khawatir sama nyokap gue tetap di Makassar. Udah gitulah. Mikirin tentang nyokap tuh selalu paling mengganggu in a good way ya. Iya. Maksudnya itu yang lo sering resahkan. Iya. Gitu. Mirip kayak stand up gak sih? Kayak cari apa yang resah dulu. Betul. Gitu. Alarm jemput anak maaf ya. Oh iya. Lo harus jemput anak sekarang. Enggak, istri yang jemput. Oh kaget gue. Ntar kita ngobrol dia di sana lagi pindah di ke depan. mobil. Lagi diam aja. Kayak bokap gue lagi ngobrol nih. Alarm jemput anak. Nah, gue tuh ngerasa waktu kita mau terjun jadi kreator film kan kebanyakan dari awalnya suka dulu nonton film. Iya. Terus kayak gue juga mau deh bikin. Rasanya tuh happy. Tapi begitu akhirnya belajar bikin film, kok prosedural ya? Terlalu teknis. Iya. Nah menurut gue aturan tuh bukan mengekang tapi memang membebaskan. Tapi dia harus muncul di tengah atau agak belakang dikit. Di awal tuh lu hura-hura aja dulu idenya. Gue mau bikin ini gitu. Dan urutannya bisa ngacak. Dari mana dulu aja. Habis itu rules yang bantu lu ngerapin supaya lebih tajam mencapai tujuan lu. Oke. Kalau stand up itu memang dari keresahan dulu. Pertanyaannya sama tuh kayak lo bilang tadi tuh. Pengen apa yang mengganggu gue gitu kan, mengganggu gue yang menggelisahkan gue gitu. Nah kalau lo identifikasinya ke nyokap, itu pun juga belum konkret ya? Belum. Masih kayak nyokap nih, ini nih lumayan ngisi kepala nih gitu. Terus akhirnya bisa ke itu gimana? Nyokap tuh hal terbesar dalam hidup dia dan juga gue sebenarnya adalah waktu papa meninggal. Hidup gue tuh paling berubah setelah itu, karena jatuh miskin jadi apa gitu. Dan 2 tahun setelah itu kakak perempuan gue juga nyusul meninggal sakit. Oh ya? Iya, dan gue deket banget sama kakak perempuan gue. Sekarang tinggal berapa? Tinggal 3. Oke. Gitu, 3 saudara. Oke, akhirnya gue mutusin, gue mau bahas tentang duka. Gue mau bahas tentang kehidupan dia sebagai janda. Oke, dari perspektif dia gitu. Menarik, terus. Di situ gue kayak, oh ini kenapa gue mau hitam putih kali ya. Karena memori gue duduk di rumah duka, liatin peti. Dan sebenarnya kan kalau pengalaman gue ya, keluarga orang terdekat yang meninggal, kita nggak terlalu suka lihat wajahnya terus-terus kalau gue ya. Gitu, nggak gimana ya, udah biru, udah pucat, aneh gitu. Pasti duduk dan bingung aja. Dan akhirnya yang dipandang terus foto depan petinya tuh, yang dibingkai dalam hitam putih. Itu selalu hitam putih ya? Selalu hitam putih. Oke. Terus. Dan setelah meninggal pun fotonya dipajang di rumah kan. Nah, Sotori ya itu, gue pagi-pagi keluarga gue itu keturunan Chinese yang sangat tidak ekspresif, nggak meluk, nggak I love you, nggak apa, gitu. Jadi kalau sedih tuh ya sedih, nangis, udah habis itu gimana buka toko aja, jalan. Ya suatu hari gue mau ke sekolah, gue bangun kepagian jam 5, nyokap tuh ngepel tangga di tikungan tuh dia berhenti, duduk megang tiang pelnya gitu. Gue dari belakang mau turun berhenti. Nyokap ngapain ya? Nggak, cuma natap foto bokap gue, di bawahnya foto cece gue, diam lama gitu. Gitu, gue pikir apa dia capek, tapi kok lama banget. Terus dia nangis gitu. Udah habis itu dia lanjut dan nggak pernah nunjukin ekspresi kesedihan itu depan kita gitu. Udah, bagi gue kayak oke, berarti gue akan bikin film tentang
Makna Duka dan Mencintai, tentang hitam putih gitu dan seterusnya. Udah cerita tuh jalan, gue ngobrol juga sama Bagina. Film kedua lu apa, Yan? Dia udah film ketiga atau apa? Lama lu, ya maaf. Oh, setelah itu Keluarga Cemara dia udah 3 film lagi. Iya, sebenarnya baru mau nulis lama gue kegulung-gulung di situ. Iya. Sering telepon-teleponan, lu bikin apa gitu? Gue kasih baca di draft 2 gitu. Wah, Yan, bagus, Yan. Film ini akan menjadi proses gimana lu memahami nyokap lu lebih lagi. Iya, oke, mantap. Tapi dia udah tahu Hitam Putih itu? Tahu. Oh, udah tahu. Dia ada rasa kayak, tapi ini diproduksi siapa ya gitu, Enggak, waktu itu sih memang ya sesama penulis aja perspektifnya. Ya tulis aja dulu, Yan, gitu. Nulis, gua nulis segala macem sampai di satu titik pandemi, nggak ada kerjaan, gue nulis lagi di ruangan kerja itu sampai satu titik gue tuh exequent kan ada pertanyaan gini kan, ada tuntutan false belief kan? Iya, di depan, di awal. Iya, singkat cerita, pertanyaannya itu nanya ke gue gini, Ian, lu tuh nulis cerita tentang nyokap lu karena lu mau memahami nyokap lu, atau karena lu punya kesadaran kalau lu angkat sesuatu yang sangat personal, film lu akan bagus. Terus nangis gue, merasa bersalah karena jawabannya adalah, iya karena gue pengen film gue bagus, ini tuh cuma modus aja. Itu yang nanya siapa tuh? Diri gue sendiri, berdasarkan pertanyaan exequent. Karena kan kan ceritanya tentang seorang yang mau memahami teman SMA-nya yang baru menjanda. Bikin proxy lah biar nggak ibu anak gitu. Ya ketika gue taruh diri gue jadi bagus, si Ringo itu pertanyaan kayak gitu. Lu tuh mau benar-benar memahami atau lu memanfaatkan ini aja? Ternyata gue sadar gue mau bikin film tentang nyokap gue itu cuma biar film kedua gue tuh personal gitu dan pengen bagus. Ada kepura-puraan itu. Iya, karena jawabannya adalah karena kalau gue mau paham nyokap gue nggak usah bikin film, telepon aja, pulang aja ngobrol. Lu kan anaknya bukan filmmaker di mata dia. Dan lalu lo menyikapi itu gimana? Dia sempat nelpon, sempat akhirnya jadi ngobrol, berani ngebahas, nanya waktu mama dulu tinggal rasanya gimana, jadi ngobrol. Tapi itu membuat gua mengubah seluruh isi naskahnya. Padahal yang draft 2 udah dibilang bagus sama Gina. Iya, ini akan tentang memahami gitu. Akhirnya dan lo ubah lagi tuh. Ubah total, setengah film ke belakang tuh berubah semua sih. Akhirnya karakternya juga gue adjust biar lebih tajam. Akhirnya ya kalau nonton filmnya tentang itu, penulis yang berpikir untuk memahami calon gebetannya, gue bikin surprise, gue bikin film. Gitu, sampai dia sadar itu cuman bentuk ketakutan dia dalam menghadapi hubungan yang nyata gitu, buat kenal, buat ngobrol, kayak romantisasi sendiri di kepala gitu, bahwa gue sangat mencintai lu tapi nggak ada perbuatan yang nyata gitu. Iya, tapi seteknis apa proses kreatif lu? Bener-bener sequence satu lo bagi jadi berapa halaman kah atau? Intuitif sih, kayak 13 sampai 15 halaman tuh per sequence gue percayanya. Tapi kadang-kadang kalau 9 halaman pun tapi gue rasa enak. Cukup? Sih, nggak apa-apa. Itu beatnya juga lo tulis rapi gitu. Di sequence ini ada ini, ada atau langsung nulis skrip aja? Seringkali menemukan adegan baru yang lebih efektif pas nulis skenario nya. Jadi tetap bikin scene plot, iseng-iseng kira-kira sequence 1 isinya apa aja gitu. Tapi begitu nulis kan kebayang tuh adegannya, biasanya dapat ide baru. Oh, gue kesiniin deh, gitu. Ada kompromi produksi nggak di kepala lu ketika lagi nulis skrip? Banget. Oh iya? Banget. Jadi dari awal ngobrol sama Mita, produserku di Cerita Films. Cerita Film tuh PH kita berdua, isinya cuma 2 orang gitu. Mit, gue bikin film hitam putih. Ceritanya romcom, pemainnya ini gitu. Oke, dia udah bisa nebak-nebak kira-kira penontonnya tuh segini gitu. Berapa di kepalanya dia waktu itu? Waktu itu kalau 200.000 kita udah syukur. Gitu. Dengan 200.000 itu udah tinggal, jadi dihitung mundur, dihitung mundur. Kalau lo mau bikin film dengan BIP 200.000, maka shooting days lo harus berapa paling banyak? Langsung keluar 13 hari. Karena share produser tuh nggak tahu sekarang ya berapa, 18.000 kali ya? Apa 17 ya? Itu unik juga. Kalau filmnya marketnya kelas AB, harganya lebih tinggi. Tapi kalau marketnya CD lebih rendah lagi ngitungnya. Karena tergantung bioskopnya dan harga bioskop di situ. Iya. Tapi pukul rata mungkin 15.000 ada kali ya? Iya, itu lebih gampang. 3 miliar, 4 miliar produksinya ya. Udah ngitung segitu tuh. Terus berarti gue nggak boleh syuting lebih dari 13 hari. Satu hari gue selalu syuting cuma sanggup 7 scene. Udah langsung gue patokin, nggak boleh lebih dari 70 scene. Ini menarik nih. Jadi lo udah pengen produksi sendiri ya? Karena udah sampai nge-breakdown hari syuting kan? Karena biasanya kan, gue gak tahu nih, tapi kalau gue biasanya skrip udah jadi, gue ke PH, baru PH mau modalin.
kalau lo pengen modalin sendiri. Iya, cari investor, ya. Oh, tapi emang cari investor Sempet juga? nyari. Ya, sempet nyari. Kalau bukan investor, PH gede yang PH gede yang mau. Untuk distribusi kah atau invest jadi film mereka juga? Waktu itu, ya. Wah. Oke, terus seberapa sulit nyari investor untuk film ini? Sulit sekali. Karena kebenturnya di hitam putihnya ya kayaknya. Hitam putih. Bahkan karakter Pak Yoram kalau nanti nonton itu lahir dari salah satu produser yang nolak. Yang pengen horor itu kan? Iya. Itu produser banget sih emang sih. Ya nih, I suka Ayu bikin Cemara itu bagus sekali gitu. Ayo makasih Pak gitu. Yuk kalau mau bikin apapun I ikut lah, jangan lupa. Minimal 25% I mau chip in. Yang bener Pak, saya berikutnya mau bikin romcom loh Pak. Oh bagus itu, bagus. Pemainnya Nirina Maringo. Wah menarik itu. Ayo mau gini, hitam putih Pak. Ya nextnya lah. Terus gitu kayak. Kan minimal recover dikit. Oh hitam putih ya? Oh mungkin nggak langsung nextnya lah. Udah habis itu cari karakter. Kok bisa ketemu Ernest? Itu gimana? Ernest tuh akhirnya bikin PH sendiri dan dia bikin Imaginary dan ngajak ketemu banyak orang lah termasuk gua. Cuma mau cerita bahwa gua bikin PH sendirian. Siapa tahu kita cocok kerja sama. Visi gua adalah gua percaya film tuh harus personal. Wah sama. Bisa pas ya. Sama ya terus udah cerita lah gue ada skrip ini sih lagi nyari gitu. Oh gue mau ke London mau liburan gitu. Gue baca deh di pesawat ya. Udah dia baca di pesawat begitu mendarat. Dia pamer gitu sih. Gue kan dia bisa bilang. Gue gak kepikiran sih. Iya bisa bilang kayak gue mau liburan nanti gue baca. Gue mau ke London nih. Pakai pound sterling Yan gitu. Iya bener juga sih. Terus dia baca di pesawat. Iya begitu mendarat langsung teks suka banget. Gue mau. Gue belum nanya Dipa sih tapi gue mau gitu. Udah jalan deh. Itu putihnya nggak diiniin sama dia? Sempet nanya gitu. Ya nanya alasannya apa. Ya gue ceritain lah kejadian tadi gitu. Dan gue orang sungkanan kan. Jadi sempet tanya bener gak apa-apa Nes itu alasannya cukup tuh buat lo berantem ke para investor memperjuangkan hitam putih? Nggak cukup lah kan personal. Oh oke. Thank you ya. Udah. Tapi kalau sebelum Ernest yang megang gue mau minta jalan babak belur. Banyak ketemu dan kalaupun ada yang suka selalu di ujung tuh kayak Yan kalau lo mau ini warna kita tanda tangan deh gitu. Ada ketemu studi nggak nyalahin sih ngerti gitu. Jadi gue sikapnya nggak marah tapi ya ngerti sih ini pertaruhan gede. Apakah gue yakin 100% akan balik modal nggak juga gitu, nggak ada yang bisa mastiin gitu. Jadi begitu ada yang mau ya bersyukur sekali gitu. Oke. Nah lo kan sebagai penulis juga ngedirect nih. Seberapa banyak perubahan di lapangan yang terjadi dari skrip yang sudah lo tulis ini? Paling banyak perubahan terjadi di reading. Oke. Berarti reading. Dialog wise. Gitu. Iya, gue selalu nongkrongin gue selalu nemenin reading setiap reading. Jadi readingnya sebulan. Ringo Mandarin tuh reading ada 25-30 hari deh kayaknya. Lebih panjang dari proses syutingnya. Dari jam 10 pagi sampai kadang-kadang jam 10 malam. Kadang-kadang yang nutup kantor kita bertiga. Anak produser udah pulang. Pada pulang semua mereka masih sibuk tuh latihan gitu. Iya sama gua gitu coba gimana biar enak gitu. Alex Abad semua pemain gitu sih. Dan di situ banyak catatan. Jadi gua ngedraftnya berkembang tuh berdasarkan reading mereka. Karena kan waktu nulis tuh dialog kan enaknya kalau dilafalkan kan. Iya. Kita cobain gitu. Accidental sebenarnya penulis tuh harus bisa acting kan. Ngejobain adegannya enak gak. Nah ketika sampai, karena kebetulan gue director yang menulis, ketika sampai di pemain yang notabene actingnya lebih bagus, masa kita gak mau dengar pendapat mereka gitu. Ngedeliver itu, ini masuk akal apa enggak gitu, secara psikologis karakternya gimana. Dan itu sebenarnya kesempatan untuk menajamkan scene-scene dan plot-plotnya gitu. Atau bahkan ngomit, oh kalau lo delivernya kayak gini, berarti sebelumnya gak perlu, gue hapus. Lo hapus. Iya, berarti butuh lagi gitu. Berapa lama proses reading? 30 hari. Tiap hari. Oke, terus berarti sekarang ini lo lagi ngedevelop cerita baru kah atau gimana? Iya, cerita baru. Satu IP, satu originalnya gua gitu. IP ini lo beli dari yang sudah ada atau? Nggak beli, ada yang belum bisa cerita sih, punya IP dan kayak nawarin, jadi mau nggak? Terus lihat ceritanya, oh menarik mau. Gitu. Oke. Setelah Keluarga Cemara, abis itu lo bikin sesuatu yang sangat personal seperti film lo yang terakhir ini. Berikutnya lo apa? Mau coba yang personal lagi atau lo mau coba sesuatu yang baru lagi? Apa lo bertanya lagi yang menggelisahkan? Bener, akhirnya ada teman yang nanya, Yan Cemara 1,7, Just Death 6,5, lo gimana? Khawatir dia. Gue sama sekali nggak apa-apa sih. Gue bilang gitu karena achievementnya bukan jumlah penonton gitu. Gue mikirin penonton tapi jumlahnya lebih ke tanggung jawab ke investor gitu. Dan udah aman dong, udah aman, udah balik segala macam gitu. Dan gue nggak melihat itu sebagai perbandingan.
yang selalu jadi ketakutan gue bikin film berikutnya dan jadi tujuan utama juga adalah gue bisa jujur lagi nggak ya gitu. Karena capek juga ya kalau lu udah bikin film terus yang dinilai itu dari jumlah penonton gagah-gagahan nomor gitu ya. Iya. Ya nggak sih? Iya. Kayak tunggu dulu nih, gue ada cerita yang mau gue sampein, tapi itu direduksi dari jumlah penonton jadinya kan. Itu lo nggak mau terjebak ke situ ya? Nggak mau. Bahkan bukan yang higher production. Habis gue bikin Cemara, ada teman yang datang nawarin, Yan menurut gue lu cocok buat project ini karena ini drama keluarga juga tapi bigger production gitu. Beberapa kota, beberapa negara. Menurut gue karir lo as a director harus lebih. Jangan. Bukan masalah itu iya, ya. jadi jangan higher tapi deeper kali ya. Maksudnya lebih jujur aja gitu. Untuk yang sekarang ada yang bisa lo share nggak? Maksudnya kayak ini emang dari pengalaman pribadi juga kah yang selain yang IP ini atau? Semuanya punya irisan pengalaman pribadi. Karena kalau nggak pernah ngalamin dekat atau paling nggak kayak yang Hilang Dalam Cinta itu kan tentang toxic relationship tuh. Ada dipukul lah, dicekik, wah pokoknya trigger warning lah pokoknya. Nah gue sih nggak pernah ngalamin, tapi punya teman yang ngalamin lalu curhat, lalu gue relate banget, ngerasa kayak kasihan banget lo gimana ya. Suatu hari gue punya sama ide tengil gitu. Gue pernah bikin web series orang bisa telepati, web series time travel, tukar jiwa. Udah diproduksi apa masih? Udah pernah. Udah pernah. Iya di YouTube. Terus kayak gue main-main apa lagi ya? Orang hilang kali ya, jadi invisible gitu. Tapi buat apa ya? Jangan sampai keren-kerenan lagi. Nah, suatu hari waktu gue ngobrol sama teman gue itu, gue suruh lu putus aja sama pacar lo, karena mukul, violence segala macam gitu. Nggak bisa gitu. Lu tuh kayak kehilangan diri lu ya. Lu yang dulu mana sih? Gitu, ngomel. Ya sama waktu gue kembali lihat project itu, connect nih. Orang tuh kalau abuse kena toxic relationship, kehilangan kepribadian, hilang karakter. Gimana kalau hilangnya gue terjemahkan hilang beneran? Oke, gitu. Makanya jadi itu. Iya. Gitu. Jadi kalau bukan pengalaman pribadi, pengalaman orang, tapi gue bisa sangat relate dan gue khawatir banget sama isu itu. Oke. Untuk yang baru, prosesnya udah sampai mana? Udah ngedraft 1 kah atau masih ngumpulin? Yang satu draft 2, yang satu draft 3. Maret udah mulai syuting sedikit scene-nya ya. Wah. Gitu. Cepet juga ya. Karena scene-nya ngejar situasi alam. Jadi kayak ambil dulu, nanti syuting benerannya Oktober. Oke, lumayan jauh ya berarti ya? Iya. Dari Maret ke Oktober. Ngejar winter. Oke, berarti mau di luar. Iya. Oke, nah ini buat yang nonton dan lagi pengen ngembangin ceritanya mereka, lu ada tips yang lumayan praktikal nggak buat teman-teman yang pengen nulis cerita juga? Bersenang-senang dulu bikinnya. Jadi kayak development tuh harusnya seru dulu. Jadi kayak keluarkan ide bodoh seru lo di meja gitu. Entah dengan siapa lo ngobrolnya gitu. Mau satu orang, mau rame-rame. Keluarin aja dulu. Bersenang-senang dalam bercerita. Nanti udah jadi baru mulai itu. Lu percaya aja bahwa apapun yang keluar dari mulut lu dan pikiran lu saat itu sebenarnya ada source-nya. Oke. Kalau gua kayak pengalaman gua ngelihat ternyata banyak kematian dalam cerita gua. Kayak cerita tuh sering dimulai setelah ada yang mati. Pas gua cek, kenapa gua selalu tertarik sama hal itu ya? Ternyata bokap gua gitu. Tanpa gua cari-cari gitu. Udah, jadi kalau lo lemparin ide apapun sebenarnya itu personal kok pasti. Karena kalaupun lu terinspirasi dari film, dari lukisan, kejadian nyata, bahwa itu tertanam di dalam diri lu dan keluar sebagai sesuatu yang lu anggap interest, itu pasti personal. Lempar aja dulu, nanti balik ke teori yang mana penting banget itu yang ngerapihin gitu. Iya. Dan lu akan pakai itu buat gue mau ngomong ini gitu. Karena kadang orang sebaliknya ya, dia udah belajar begitu banyak dari buku nulis, dari orang-orang lain, dari guru-guru mereka, malah yang dilihat pakemnya dulu ya. Iya. Sehingga mereka jadi nggak lepas dan semuanya terasa masuk ke dalam sebuah formula gitu ya kira-kira ya. Benar. Dan tiba-tiba kok bikin film nggak seru ya? Gitu. Betul. Oke, sip. Thank you Yandi. Good luck buat semua ininya, proyek kedepannya, dan mudah-mudahan anak lo nggak lagi bingung. Udah sekolah udah kosong. Baru keluar dari sini. Oke, thank you semuanya ya. Dadah.